Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih anak-anak Ustaz. Bisa ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru paten. Ini baru mumtaz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak Ustaz yang saleh dan saleha, alhamdulillah pada pagi hari yang baik ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di mana anak Ustaz? Di rumah Allah. Di rumah Allah. Masjid itu adalah rumah Allah anak Ustaz. Masjid adalah rumah Allah. Dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Anak-anak Ustaz lebih suka lama-lama di masjid atau di mall? Siapa yang jawab tadi? Lebih suka lama-lama di mall? Oh enggak apa-apa, salah mungkin ya. Ustadz yakin anak yang saleh dan soleha dia pasti lebih suka lama-lama duduk dan tinggal di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita berzikir, tempat kita baca Al-Quran, apalagi tempat kita kajian, dan tempat kita juga berdoa dan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Jadi kita tidak boleh melakukan aktivitas yang tidak baik di masjid. Sebagai contoh, teriak-teriak, ya kan? Mengangkat-ngangkat suara, dan aktivitas yang lainnya yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah, pagi ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Apa tujuannya kita datang ke masjid ini? Ada yang tahu? Apa tujuan kita datang ke masjid ini? Mau main-main atau cari ilmu? Coba angkat tangannya yang niatnya datang ke masjid mau cari ilmu. Nanti dapat hadiah kan? Ada hadiahnya Ustaz? Kalau nggak ada nanti dari Ustaz. Tapi kalau mengangkat tangan semua terlalu banyak hadiahnya nih, bisa bangkrut nanti. Coba siapa yang niatnya datang ke masjid untuk belajar? Masya Allah, ternyata anak-anak Darus Sakinah mumtaz. Barakallahu fikum wa barakallahu fikun kunna. Toib, ini udah janji berarti sama Ustaz. Datang ke masjid ingin kajian, ingin mendengarkan ilmu. Berarti nanti kalau ada yang ribut, apa hukumannya ini kalau ada yang ribut? Hah? Kalau ribut berarti nggak anak yang soleh dia. Berarti nggak anak yang solihat. Toib anak-anak Ustaz. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang kurang ini, Ustaz lihat dari anak-anak Ustaz. Tadi ketika Ustaz menyebutkan nama Nabi, kok tidak ada yang mengucapkan salawat kepada Nabi? Apakah anak-anak Ustaz mau dibilang menjadi orang yang paling pelit? Ada yang mau? Ada yang mau nggak? Dia itu orangnya pelit loh. Ada yang mau dikatakan dia pelit? Enggak mau kan anak-anak Ustaz? Kalau tidak mau dikatakan kita pelit, maka ketika nama Nabi diucapkan, maka bersalawatlah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ulang lagi ya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mumtaz. Karena Rasulullah katakan al-bakhilu man dzukirtu inda falam yusalli alaihi. Orang yang pelit kata Nabi. Siapa orang yang pelit? Ada yang tahu jawabannya nih?
Ada yang tahu? Ayo angkat tangannya kalau bisa jawab. Nanti ada disediakan hadiah nih. Yang bisa jawab dan paling tertib dan bisa jawab dapat hadiah. Ayo. Siapa orang yang pelit? Ayolah dijawab. Katanya anak yang soleh dan soleha, anak yang pintar-pintar. Ayo dijawab. Nah, ayo sayang. Syaitan. Bukan. Orang yang pelit adalah ada yang mau jawab lagi nak? Ayo sayang. Ayo. Jangan takut. Ustaz nggak suka makan manusia. Ustaz sukanya makan nasi goreng aja ya. Bukan makan manusia. Ayo. Ayo sayang dijawab. Hah? Benar jawabannya. Siapa namanya sayang? Hafiz Al-Cilik itu ya bukan ya? Hafiz aja. Barakallahu fik. Ini dapat hadiah nanti Ustaz. Dapat hadiah nanti si Hafiz nih. Hafiz bilang orang yang pelit adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Ketika nama Nabi disebutkan, dia diam. Dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pelit ketika dia mendengar nama Nabi disebutkan, dia mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Oke. Udah semangat ini ya Nan Ustaz ya? Udah. Semangat atau semangka? Kalau semangka enak dimakan kan? Toib, anak-anak Ustaz, barakallahu fikum, sudah semangat ini. Toib, apa tema kajian kita hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tentang apa? Anak muslim dan gadget. Ini contohnya nih, apa ini? Ini diantara bentuk gadget ya. HP masuk juga dalam kategori gadget. Ini yang akan kita bicarakan pagi ini anak Ustaz. Tentang anak muslim dan gadget. Pertanyaannya, Ustaz, memang anak muslim enggak boleh megang gadget ya Ustaz? Kok temanya tentang anak muslim dan gadget? Memangnya Ustaz anak muslim tidak boleh megang gadget ya? Boleh atau tidak? Hah? Coba yang bilang boleh angkat tangan. Yang bilang boleh anak muslim atau muslimah megang gadget angkat tangannya. Yang bilang boleh. Ustaz enggak marahi kok. Ustaz enggak marahi. Baik, sudah ya. Yang bilang tidak boleh. Mantap kali ya yang bilang tak boleh ini ya. Berarti kan boleh enggak pernah megang gadget berarti ya. Barakallahu fiik. Mumtaz. Baik. Jawabannya adalah anak-anak Ustaz boleh. Jawabannya anak-anak Ustaz adalah boleh. Tapi bolehnya digunakan untuk apa? Itu pertanyaannya. Kalau anak-anak Ustaz megang gadget digunakan untuk mendengarkan ayat Al-Quran, digunakan untuk mendengarkan kajian, digunakan untuk mengambil sesuatu yang baik, maka boleh. Contoh misalnya yang cewek-cewek nih, yang perempuan, dia mau belajar bagaimana cara masak nasi goreng, ya misalnya kan, yang cewek-cewek nih, dia nggak tahu, ya dia buka di YouTube tutorial cara memasak nasi goreng. Itu bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Berarti megang gadget boleh, asalkan dalam perkara yang baik. Ini udah mulai ribut ini. Ini udah mulai ribut ini. Tadi udah berjanji sama Ustadz kan, seorang muslim harus menepati janji. Tujuannya tadi datang sini apa? Belajar, bukan ribut. Tapi kalau gadgetnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, contohnya main game. Main game berjam-jam. Main gamenya apa? Berjam-jam. Sehingga uminya manggil, "Nak, kamu makan dulu."
Nah, kamu sholat dulu. Ah, nggak mau Mi. Gara-gara main gadget, dia durhaka sama orang tuanya. Berarti kalau udah seperti ini, main gadgetnya terlarang. Ya kan? Ada nggak di antara anak-anak ustadz setelah main gadget jadi tidak taat sama orang tuanya? Ada nggak? Ada nggak setelah main gadget semakin tidak taat sama orang tuanya? Kalau dia sudah candu main gadget, pasti dia akan kurang taat kepada kedua orang tuanya. Biasanya ustadz belum dapatkan ada anak-anak yang candu main gadget, semakin rajin ibadahnya, semakin rajin baca Qur'annya, semakin rajin sholatnya. Kebanyakan orang kalau dia sudah lama-lama main gadget, maka dia akan malas ibadah, malas murojaah. Bahkan kadang-kadang orang tuanya menyuruh dia tidak mau. Berarti durhaka enggak? Kalau orang tua kita memerintahkan kita tidak mau, durhaka enggak? Contoh misalnya, sahabat namanya sayang? Kholis. Contoh ya. Misalnya Kholis, uminya manggil, "Kholis, sini nak, makan dulu." "Kholis, sini nak, mandi dulu." Dia bilang enggak mau. Masih suruh nih main gamenya Mi. Bentar lagi. Ini durhaka atau enggak nih namanya? Durhaka enggak kalau tidak mau memenuhi panggilan orang tua? Durhaka anak-anak ustaz. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā." Jangan engkau katakan kepada kedua orang tua, "Ah." Bayangkan nih. Contoh anak-anak ustaz disuruh sama abi atau uminya, "Ah," enggak mau. Itu sudah durhaka. Itu sudah durhaka. Pernah enggak anak-anak ustaz mendengar kisah Haywa bin Syurai? Ada yang pernah dengar enggak? Ada yang pernah dengar cerita Haywa bin Syurai? Belum pernah dengar? Mau dengar enggak nih? Mau dengar atau enggak? Nah, kalau mau dengar duduk yang tertib dulu ya, sayang anak-anak ustaz. Toib. Haywa bin Syurai. Nah, jangan ada yang ngobrol dulu ya sayang anak-anak ustaz. Haywa bin Syurai adalah seorang ulama besar. Haywa bin Syurai adalah ulama besar. Ilmunya banyak. Dan dia dikenal oleh banyak orang. Ya kan? Suatu hari Haywa bin Syurai ini lagi mengajar di masjid. Atau mungkin kalau dicontohkan seperti ustaz inilah misalnya. Ustaz lagi ngajar di masjid. Haywa bin Syurai ini lagi mengajar di masjid. Tiba-tiba anak-anak ustaz, uminya datang teriak-teriak, "Wahai Haywa, berdirilah kamu." Maka Haywa melihat kepada wajah uminya. Maka uminya mengatakan, "Beri makan dulu anak-anak ayam kita. Beri makan dulu anak-anak ayam kita." Ternyata uminya Syurai ini mempunyai peliharaan ayam dan belum dikasih makan hari itu. Maka ketika mendengar panggilan uminya, Haywa bin Syurai langsung berdiri, langsung dia meninggalkan murid-muridnya, langsung mendengarkan apa yang diperintahkan oleh sama uminya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal lagi ngajar tadi nak. Padahal lagi ngajar. Jadi anak-anak ustaz, kalau disuruh sama umi atau abinya, langsung dengarkan, langsung dilaksanakan. Itu ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada nggak di antara anak ustaz ketika disuruh sama abi sama uminya dia bilang nggak mau? Ngaku aja, tapi nggak usah ngangkat tangan ya, nanti ketahuan. Ada nggak di antara anak ustaz yang saleh dan saleha diperintahkan sama umi atau abinya dia tidak mau? Ketika kita tidak mau, berarti kita sudah durhaka kepada kedua orang tua kita. Toib. Dan biasanya, ya kan, anak-anak yang sudah candu main gadget, pasti dia akan malas disuruh sama abi atau uminya. Ini bahayanya. Maka
Ustadz ingatkan kepada anak-anak Ustadz, boleh anak-anak Ustadz main gadget, tapi dibatasi waktunya dan hanya dalam perkara yang baik-baik saja. Toib ya. Tapi kalau lebih enak, lebih mantapnya nggak usah main gadget, lebih selamat. Karena Ustadz dulu teringat ya, tapi beda ya zaman Ustadz sama zaman anak-anak Ustadz nih. Ustadz punya HP Android atau megang HP Android, tahu HP Android ya? Tahu, yang bisa lihat YouTube, yang bisa inilah, yang bisa buat semuanya. Ustadz megang HP seperti itu anak-anak Ustadz setelah Ustadz tamat kuliah. Bayangkan, Ustadz ketika SD belum megang HP Android, ketika SMP belum megang HP Android, nggak tahu megang HP. Ketika SMA pun belum megang HP Android. Kapan megang HP Androidnya? Setelah tamat kuliah. Tapi kalau anak sekarang baru TK udah pandai main game dia. Baru SD udah pandai main game. Ini kurang baik. Ini kurang antum tahu main FF? Tahu, tembak-tembak ya. Nah, ini siapa nama antum? Sering main FF enggak? Nah, enggak ya. Tapi kok bisa tahu? Hah? Ada juga kawanan yang main FF. Ada kawan yang main FF? Diingatkanlah kawannya. Hah? Toib. Diam dulu ya, anak Ustadz. Bagi anak-anak Ustadz yang suka main game, ya kan, apalagi main FF, mulai nanti bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, jangan diulangi lagi. Karena ya nak, apa lagi tuh? Baik, diam lagi. Yang ikhwan, diam. Yang akhwat juga diam. Agar menjadi anak yang saleh dan saleha. Baik. Kalau ada di antara anak-anak Ustadz yang suka main game, yang akhwat dan yang ikhwan, mulai nanti tinggalkan kebiasaan itu. Janji sama Ustadz nih, berani janji nggak sama Ustadz? Mulai nanti nggak main game lagi. Coba angkat tangannya. Yang berani berjanji sama Ustadz, mulai nanti nggak main game lagi. Nggak ada yang berani, berarti ini anak Ustadz suka main game semua ini. Nah, coba yang berjanji sama Ustadz mulai nanti nggak main game lagi. Coba angkat tangannya, yang semangat. Ayo. Berarti ayo, yang laki-laki yang janji sama Ustadz mulai nanti nggak main game lagi. Anda nggak pandai main game. Tayyip. Turunkan tangannya. Berarti masih banyak di antara anak-anak Ustadz yang belum mau berhenti main game. Karena nggak mau janji sama Ustadz. Tayyip, Ustadz jelaskan dulu nak. Ketika anak-anak Ustadz main game, apa yang didapatkan dari main game? Nah, coba. Gimana sayang? Enggak memikirkan yang lainnya. Berarti enggak memikirkan murojaah, enggak memikirkan sholat gitu ya? Kira-kira bagus gak kayak gitu nak? Enggak bagus kan sayang? Nah, berarti harus ditinggalkan. Baik, siapa namanya sayang? Hanifah tadi bilang anak-anak Ustadz tanya, apa keutamaan main game? Dijawab, biar tidak memikirkan yang lain-lain. Kemudian Ustadz tanya, berarti kalau nggak memikirkan yang lain, nggak memikirkan murojaah, nggak memikirkan sholat, nggak memikirkan bantu umi, itu kira-kira baik atau buruk? Baik atau buruk? Berarti kalau buruk harus ditinggal. Mumtaz. Mulai nanti ditinggalkan. Nanti ya sayang, nanti bertanya ya sayang. Dan biasanya nak, orang yang lama-lama main gadget, main game, berarti dia sudah membuang-buang waktunya. Waktunya. Tahu nggak anak-anak Ustadz? Di antara pertanyaan yang akan ditanya kita kelak pada hari kiamat,
Ketika matahari didekatkan kepada kita dengan jarak 1 mil. Dekat kali. Ada yang mengatakan 1 mil itu alat yang digunakan untuk bercelak. Tahu bercelak ya? Mungkin enggak panjang, pendek aja. Sebagian para ulama katakan jarak 1 mil itu sangat dekat sekali. Kata para ulama, kalau seandainya sekarang ini di dunia matahari itu didekatkan 1 mil, hancur kita semua karena panasnya. Sekarang aja matahari jauh di atas. Panas gak hari ini? Panas gak? Iya. Tapi cuacanya panas gak? Enggak? Siapa yang jawab enggak? Mantap. Berarti dia suka yang panas-panas itu. Ya, suka yang panas-panas. Pada hari kiamat anak-anak Ustaz, matahari akan didekatkan dengan jarak 1 mil. Dan masing-masing kita ada keringatnya sampai mata kakinya. Ada keringatnya sampai lututnya. Ada keringatnya sampai pinggang. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalan kita di dunia. Dan pada waktu itu anak-anak Ustaz, tidak ada di antara kita yang bisa menggerakkan kaki kita kecuali kita ditanya tentang 4 perkara. Ada yang tahu nggak apa yang akan ditanya tentang 4 perkara ini? Hah? Ada yang tahu nggak? Mengapa engkau orang tua? Iya, apa tuh? Kasih HP ini kepada anakmu. Siapa nama antum? Abdul Nah, Abdul Razak tadi dia bilang pertanyaannya, kenapa kamu mengasih HP kepada anakmu? Bukan ini pertanyaannya. Mumtaz, barakallahu fiik. Tapi pertanyaannya adalah an umrihi fima afna. Tentang umurnya digunakan buat apa? Jadi pada hari kiamat anak-anak Ustaz kita akan ditanya ketika kita main game, jam segini kamu main game sampai jam segini. Itu ditanya sama Allah pada hari kiamat kita. Ditanya sama Allah pada hari kiamat. Apakah kita enggak malu ketika Allah bertanya kepada kita hari Ahad jam 1 siang? Ketika Allah tanya ngapain, kemudian kita jawab, ya Allah saya lagi main game, lagi asik nonton YouTube yang enggak baik-baik, yang enggak betul. Apakah kita enggak malu di hadapan Allah? Malu enggak? Malu. Makanya waktu harus digunakan dengan baik. Karena ditanya loh nak. Waktu kita akan ditanya. Maka orang yang suka main game berarti dia menyia-nyiakan waktu. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Dengar anak Ustaz. Jangan ribut, sayang. Yang di belakang jangan ngobrol. Nah, itu baru paten. Itu baru anak saleh ya kan, enggak ngobrol. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Ada yang mau mati? Ada yang mau meninggal enggak di sini? Hah? Tidak? Tapi yang menyia-nyiakan waktu banyak enggak? Hah? Banyak. Mainnya terlalu lama, main gamenya terlalu lama, ya kan? Padahal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya daripada kematian. Apa alasannya? Kalau menyia-nyiakan waktu itu akan memisahkan kita atau memutuskan kita dari Allah dan kehidupan akhirat. Adapun kematian hanya memutuskan kita dari dunia dan penduduknya. Paham ya? Paham nggak ini? Paham. Jadi jangan lama-lama main gadget. Baik. Masya Allah ya, yang akhwat mencatat ini. Ustadz pernah lihat video, nggak bisa ditampilkan ya. Ustadz pernah lihat video, efek dari main gadget terlalu lama. Ada seorang anak usia SD, matanya bengkak, kemudian merah, sehingga harus dioperasi disebabkan karena terlalu lama main gadget. Hati-hati, ini sudah banyak kejadian. Ini sudah banyak terbukti. Mau nggak anak-anak Ustaz seperti ini?
Nggak mau kan? Matanya dioperasi gara-gara lama megang gadget. Nggak mau kita. Dan ada juga anak di Arab Saudi. Ustadz baca di artikel itu nak. Dia main gamenya dalam sehari itu 3 sampai 4 jam. Main gamenya 3 sampai 4 jam. Apa yang terjadi? Urat-urat sarafnya menjadi putus, kemudian dia berjalan seperti ini kurang lebihnya. Intinya dia tidak menjadi normal lagi. Karena tadi main gadgetnya berapa jam sehari? 3 sampai 4 jam. Menunjukkan anak-anak Ustadz, main gadget itu merugikan agama kita dan merugikan kesehatan kita juga. Iya enggak? Kalau lama main gadget, mata bisa merah. Bahkan kalau lama main gadget, bisa saja urat-urat saraf kita putus anak Ustadz. Dan itu sudah terbukti. Terbukti. Maka anak Ustadz yang suka main game, mulai nanti takutlah dengan ini. Takut kan? Nanti dioperasi matanya jadinya. Ya? Paham kan anak Ustadz nih? Paham? Iya. Hah? Gimana? Nanti ya sayang. Nanti kita bertanya. Tohib. Ustadz nggak lama-lama ini kajiannya ya. Karena Ustadz lihat anak-anak kelas 1 pun ada di sini soalnya. Biasanya anak-anak kelas 1, 2, 3 itu kalau kajian belum terlalu pas dia. 4, 5, 6 barulah agak bisa. Tohib. Ustadz ulangi lagi ya. Yang pertama tadi apa bahaya main gadget? Yang pertama, membuang-buang waktu. Ini yang pertama. Sepakat ya kita nih, kalau main gadget membuang-buang waktu? Sepakat nggak? Kalau main gadget buang-buang waktu? Sepakat. Yang kedua, orang yang suka main gadget akan malas melakukan kebaikan yang lainnya. Ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau sudah sibuk main gadget, disuruh sama abi umi pun nggak mau lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, lama-lama main gadget bisa mempengaruhi kesehatan. Apa contohnya? Mata rusak, urat saraf bisa putus. Toib. Ustadz rasa sampai di sini aja. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Nah, apanya? Sayang, yang lainnya diam ya. Apa sayang? Yang lain diam ya, sayang. Yang ikhwan diam. Iya sayang. Iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Udah lupa lagi Ustaz namanya sayang. Siapa namanya sayang? Hanifah. Oh ya. Tadi Hanifah bilang, Ustadz, kalau kita main gadgetnya berminggu-minggu, ya kan? Ngeri kali sampai berminggu-minggu main gadgetnya ya. Ini nggak bagus ya. Jangan dilakukan ya sayang. Kemudian ketika gadgetnya diambil sama Umi, nanti kita bisa gini-gini ya Ustadz. Padahal gadgetnya udah diambil tapi tangannya masih main-main gini juga. Bisa. Bisa. Dan itu sudah terbukti. Yang ikhwan jangan ribut ya nak. Dan itu sudah terbukti nak. Orang-orang yang suka main gadget, yang candu main gadget, kadang-kadang HP-nya sudah disita sama uminya, bahkan kadang-kadang dalam mimpi pun masih main-main gini-gini juga dia. Berarti ini efek yang buruk dari main gadget. Buruk sekali anak Ustaz. Bahkan ada lagi anak-anak yang ketika HP-nya diambil sama uminya dia nangis. Ini durhaka sama orang tua. Ini durhaka sama orang tua. Kalau ada anak-anak Ustaz yang diambil HP-nya sama uminya kemudian dia nangis, kalau tak dikasih HP dia menangis, berarti dia sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan ribut dulu ya yang akhwat. Karena kata Rasulullah, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia katakan wa ibkaul walidaini minal uquq.
Seseorang membuat orang tuanya menangis, bersedih, berarti dia sudah durhaka. Paham Ustaz ya? Jadi kalau kita buat orang tua kita sedih, kita buat orang tua kita menangis, berarti kita sudah durhaka anak-anak Ustaz. Contoh misalnya, karena enggak dikasih gadget, nangis dia. Enggak diam kecuali dikasih gadget. Ini sifat yang buruk. Jangan dilakukan ya nak. Jangan dilakukan ya seperti ini. Jangan menangis gara-gara gadget. Jangan menangis gara-gara HP. Kalau dia menangis dan maksa abi atau uminya agar dikasih HP atau gadget, berarti dia sudah durhaka. Kalau durhaka berarti dapat dosa atau dapat pahala? Dapat dosa. Taib, barakallahu fik Hanifah. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadinya Ustaz teringat yang lainnya. Taib, ada pertanyaan yang lain? Iya sayang. Siapa nama antum? Hah? Cahya Wijoyo. Bukan ya? Iya. Apa pertanyaannya? Hah? Yang lain diam ya nak, biar kita dapat faedah. Iya. Gimana sayang? Suaranya agak kuat sayang. Oh iya ya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam disebabkan keringatnya. Ya. Tergantung amalannya di dunia. Oh ya. Tadi kan Ustaz sebutkan nih, dalam hadis itu pada hari kiamat matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Maka karena panasnya cuaca pada waktu itu, maka sebagian kita mengeluarkan keringat, yang keringatnya itu sampai membenami mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai tumit lututnya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Dan bahkan ada yang sampai tenggelam dia dengan keringatnya, sesuai dengan amalannya di dunia. Maksudnya nak, semakin banyak antum melakukan dosa, semakin banyak melakukan maksiat di dunia, maka pada hari kiamat semakin banyak juga keringat yang akan keluar dari tubuh kita. Tergantung amalan kita. Paham ya? Kalau kita banyak melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, baca Quran rajin, murojaah rajin, berbakti sama umi dan abi, kalau disuruh mau, berbakti juga sama gurunya, maka insya Allah keringatnya sedikit. Itu maksudnya. Ustaz, kalau Iya. Al-Quran sama adiknya, Gimana sayang? ya rebutan sama adiknya Al-Quran. Oh, thayyib. Nggak apa-apa, ini pertanyaannya bagus nih. Ustaz, kalau rebutan Al-Quran sama adiknya gimana Ustaz? Yang pertama, ini menunjukkan semangat. Tapi yang kedua, seharusnya jangan sampai rebutan. Apalagi rebutan mainan misalnya sampai berantem, ya kan? Kita harus mengalah sama adik kita, anak-anak Ustaz. Paham ya? Paham ya anak-anak Ustaz? Jadi jangan berantem sama adik, sama kakak gara-gara mainan atau gara-gara makanan. Kita harus mengalah. Itu yang lebih baik. Insya Allah dapat pahala antum kalau sabar ya. Iya, sama abang berarti rebutannya. Toi, pertanyaan yang lain. Ayo, pertanyaannya kalau bisa sesuai dengan tema kita. Ayo. Angkat pertanyaannya. Apa? Oh, enggak apa-apa. Nanti pertanyaan lagi ya. Oke. Yang akhwat masih ada nggak pertanyaan? Tunggu, masih dipikirkan pertanyaannya. Insyaallah. Yang ikhwan nggak ada lagi pertanyaannya? Nggak ada lagi. Ayo. Kalau dah main HP, Hah? dulu ada juga yang dah kerjaan kita kayak ini sebentar ya, saya lama lagi. Nggak menepati janji lagi dia kan? Iya, nggak boleh gitu. Itu efek buruk dari main HP. Taib, tafadhol sayang, tafadholi. Ayo, yang lain diam nak, biar kita selesai. Satu pertanyaan lagi kita selesai. Kalau kita main gitu sama menyanyiakan waktu itu kan lebih berbahaya Daripada kematian. itu kan Taib.
Lihat yang ikhwan diam dulu. Yang akhwat juga diam. Tadi kan Ustadz bilang, ya kan? Menyia-nyiakan waktu, ya diantara menyia-nyiakan waktu berarti main game lama, main gadget yang enggak bermanfaat, itu menyia-nyiakan waktu kan? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dibandingkan dengan kematian. Tadi pertanyaannya, kenapa Ustadz kok bisa? Jawabannya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah, kalau kematian itu hanya memisahkan kita dengan Allah dan penduduknya. Paham ya? Ya kalau udah kita meninggal, kita berpisah dengan dunia ini. Berpisah dengan dunia ini dan penduduknya. Adapun menyia-nyiakan waktu itu memisahkan kita dari Allah dan kehidupan akhirat. Mana yang lebih berbahaya? Tentunya lebih berbahaya berpisah dengan Allah dan kehidupan akhirat. Itu alasannya anak Ustaz. Itu alasannya. Baik. Sampai jam berapa nih, Ustaz? Kalau bisa sampai jam 9. Ini udah jam berapa nih? Setengah 9 kurang sedikit. 8.22 Setengah 9 aku. Hah? Setengah 9 itu pertanyaan. Jam 9 biasanya pertanyaan? Enggak, setengah 9 aja. Setengah 9. Tuh, berarti Ustaz kecepatan tadi nih selesainya. Ustaznya bilang kajiannya sampai jam setengah 9. Ya kan? Karena biasanya Ustaz, kalau di sekolah Ustaz itu kajiannya anak-anak itu cuma setengah jam aja. Setengah jam aja. Tapi kalau di sini 1 jam, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa. Ana rasa kita cukupkan sampai di sini ya, Ustaz. Iya, yang ada pertanyaan aja. Sediakan 6 hadiah. Iya. 3 akhwat, 3 ikhwan. Baik. Akhwat. 3 ikhwan ya. Baik. Ustaz ada 6 pertanyaan nih. Syarat mendapatkan hadiahnya, ini kayaknya hadiahnya bisa umroh bagi yang mampu. Kalau mampu ya kan, ya umroh. Yang nggak mampu nggak umroh. Baik. Ini yang bisa, yang berhak mendapatkan hadiah. Yang pertama, duduknya harus tertib. Nah. Ya. Yang pertama harus tertib. Yang kedua, yang duluan ngangkat tangan. Nah. Dan ngangkat tangannya nggak boleh bersuara. Kalau bersuara batal. Yang ketiga, jawabannya benar. Nah, baru bisa dapat hadiahnya. Toib. Tadi Ustadz ada sebutkan ada seorang ulama, ya kan? Ulama ini sangat berbakti sekali kepada uminya. Kalau disuruh langsung mau. Kalau disuruh langsung dikerjain. Bahkan ketika dia lagi mengajar di masjid, kemudian uminya menyuruh dia untuk memberikan makan peliharaan ayam uminya. Kemudian dia langsung berdiri. Siapa nama ulamanya itu? Siapa sayang? Tuh, nggak apa-apa. Salah satu huruf aja ya. Dibilang Hayra. Yang benar Haywa bin Syurai. Barakallahu fiik. Berarti dia mendengarkan nih. Ya kan? Siapa tadi nama ulamanya? Haywa bin Syurai. Oke. Toyib. Tadi Ustaz sebutkan orang yang pelit itu menurut Nabi. Siapa orang yang pelit menurut Nabi? Siapa? Aska yang mana, Ustaz? Yang paling pinggir ya? Baju Aska. Tadi saya sebutkan siapa orang yang pelit menurut Rasulullah? Ini tadi. Orang yang pelit menurut Nabi siapa tadi? Ketika nama Nabi disebutkan tidak bersalah. Salah. Baik, barakallahu fiik. Berdiri sayang. Ta'al. Afwan. Siapa yang bisa menyebutkan
3 bahaya main gadget. Siapa tadi duluan saya? Yang ini ya? Ini kayaknya duluan. Yang ini. Ya saya. Yang akhwat dulu. Oh ya, yang akhwat dulu. Ayo sayang. Yang lain diam. Yang lain diam. 3 bahaya main gadget. Ya, bisa nggak apa-apa. Benar. 1, 2. Menyanyiakan waktu. Ya, benar. 3. Ayo. Bilang aja. Salah atau benar, Ustaz tetap akan kasih dia. Yang penting 3, karena udah 2 dijawab. Nggak apa-apa, lihat catatan boleh. Lihat catatan boleh. Ayo sayang. Ayo, biar cepat yang lain. Hah? Oke, barakallahu fiik. Kasih sama kawan. Siapa nama anti? Anak Ustaz? Ini pertanyaan untuk ikhwan. Iya kan? Pertanyaan untuk ikhwan nih. Yang tahu tema kita hari ini? Siapa tadi yang duluan? Yang ini kan? Peci merah. Ayo. Jawab dulu baru maju ke depan. Hah? Dengan gadget. Barakallahu fiik. Toib, ini pertanyaan untuk akhwat lagi ya. Toib anak Ustaz. Tadi kan saya sampaikan, ya kan? Boleh nggak kita megang gadget? Apa? Tapi dijelaskan ya. Boleh? Apa hukum main gadget? So, turunkan tangannya lagi. Ustaz nggak lihat tadi siapa yang duluan. Turunkan dulu sayang. Hukum main gadget. Kayaknya nanti. Ini kayaknya duluan. Ya, tunggu sayang. Nah. Hukumnya. Oh, barakallahu fiik. Udah agak-agak pas sedikit tapi belum pas. Belum. Dulu sayang. Bawa kepeng ada. Bawa kepeng. Iya, ini dapat hadiah juga, tapi nanti dari Ustaz hadiahnya. Enggak apa-apa. Tadi jawabannya belum pas. Ini sayang. Ya. Dengar yang ikhwan. Ini sebenarnya inti dari ceramah kita ini. Hukum main gadget. Nah, coba. Yang lain. Iya. Masya Allah. Pas sekali contohnya dibuat ya. Ya. Apa lagi yang lain? Ini mantap kali jawabannya. Barakallahu fiik. Mumtaz. Ini hadiahnya harus lebih tebal dari ini sebenarnya nih. Baik, barakallahu fiik. Kasih sama kawan. Coba. Toib, ini pertanyaan untuk akhwat. Yang ikhwan lagi ya. Apalagi pertanyaan ini? Udah habis kayaknya tadi yang saya sampaikan. Di luar materi juga boleh. Tapi ini pertanyaan untuk ikhwan. Pertanyaan untuk ikhwan. Apalagi ya saya sampaikan tadi? Jangan MTK, harus pelajaran tentang inilah. Tadi ada Ustaz disebutkan, ya kan? Anak-anak gara-gara main gadget 3 sampai 4 jam sampai kepalanya urat sarafnya jadi putus. Anak-anak ini tinggalnya di mana? Hah? Benar. Tadi kan saya sampaikan di antara bahaya main gadget ada anak-anak main gadget 3 jam sampai 4 jam dalam setiap harinya.
sehingga menjadikan urat-urat sarafnya putus. Itu di Arab Saudi kan? Bukan cuma di Arab Saudi sebenarnya, di Indonesia pun udah banyak. Tapi karena yang saya sampaikan di Arab Saudi enggak jadi masalah. Apa? Toib. Karena hadiahnya sudah habis, kasih sama dia. Toib, anak Ustaz, duduk rapi dulu. Mana rapimu? Belum rapi. Sekali lagi. Mana rapimu? Diam. Toib. Hari ini kita cukupkan sampai di sini ya anak Ustaz. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz ulang lagi nih yang kita sampaikan tadi. Yang pertama, hukum main gadget diperbolehkan selama yang kita lihat di gadget kita itu adalah yang bermanfaat, seperti baca Al-Quran, apa lagi? Masak nasi goreng. Enggak, atau cara buat nasi goreng, atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lama-lama main gadget bisa merusak kesehatan. Bisa merusak kesehatan. Kemudian yang ketiga, lama-lama main gadget bisa membuang-buang waktu. Dan orang beriman, dia diperintahkan untuk menjaga waktunya. Maka Ustaz ingatkan nih kepada anak-anak Ustaz, mulai nanti ya sayang, mulai nanti setelah sampai ke rumah, jangan ada lagi yang minta gadget sama abi sama uminya. Berani nggak ini? Tapi Ustaz nggak yakin antum bisa. Nanti ketika sampai ke rumah, nggak ada lagi yang main gadget. Kalaupun main gadget, yang dibuka adalah yang baik, yang bermanfaat. Toib, anak Ustaz. Semoga, diam dulu sayang. Semoga yang Ustaz sampaikan, yang sedikit ini bermanfaat bagi anak-anak Ustaz dan bisa anak-anak Ustaz amalkan. Mulai nanti nggak ada lagi anak-anak Darus Sakinah yang main game. Nggak ada lagi yang main gadget lama-lama, apalagi yang dibuka tidak bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ustaz yang mengucapkan salam. Bukan ketika di kelas, bukan anak-anak Ustaz yang mengucapkan salam, tapi Ustaznya. Karena Ustaz yang datang dan Ustaz yang menutup. Baik ya. Ustaz tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.